Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, sebelum kita memulai dalam interview kita, kita punya beberapa pertanyaan general untuk kakak. Boleh. Yang pertama itu kakak boleh perkenalkan diri dengan nama, umur, pekerjaan, lalu tempat tinggal kakak. Oke, nama saya Kishy Jovi, umurnya 19, tempat tinggalnya di Gading Serpong. Saat ini mahasiswa semester 3. Oke. Oke, yang kedua ini kakak aplikasi toko buah online apa yang kakak sekarang gunakan? Apakah kakak gunain kayak Shopee, Tokopedia atau apa gitu? Aplikasi e-commerce yang saya gunakan Tokopedia sama Shopee. Oke. Berarti kakak sebelum menggunakan Shopee dan Tokped itu kakak pernah menggunakan yang lain nggak? Pernah menggunakan Enggak, oh, enggak enggak. ada. Berarti cuma Shopee sama Tokped ya? Iya. Oke. Saat kakak menggunakan Shopee sama Tokped, kakak mengalami kesulitan nggak di dalam aplikasinya? Kayak apakah susah ngefilter atau ada kayak permasalahan di aplikasinya sendiri gitu? Sejauh ini sih belum ya. Berarti nggak ada kesalahan sama sekali nih Iya. semenjak ini. Oke, Iya. yang terakhir ini fitur apa saja yang kakak perhatikan saat kakak menggunakan aplikasi yang tadi, yang toko buah tadi, kayak Shopee sama Tokped? Buat di bagian e-commerce-nya kah? Iya. Bagian di e-commerce-nya kadang saya pakai, yang pasti yang pertama pakainya search ya. Search-nya itu kan udah berarti udah menunjukkan produk-produk yang relevan aja. Habis itu yang kedua paling di filter dari filter harga sih, kayak gitu. Oke. Oke, baik. Kita langsung mulai aja ke senario pertama kita, yaitu daftar akun. Oke, Abdul boleh diartikan. Jadi sebelumnya uh, buat masuk ke aplikasinya di sini ada namanya pengenalan produk dulu. Jadi untuk lanjut ke halaman login bisa diklik dulu button selanjutnya. Ya, dilanjut aja. Oke, daftar. Nah, bisa menuju ke daftar akun karena di sini posisinya kakak sebagai new user ya atau pengguna baru. Bisa diklik dulu mau penggunanya. Iya, lalu daftar. Nah, misal ini ada akses lokasi terlebih dahulu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kakak sudah selesai dengan flow senario pertama kita, yaitu daftar akun. Sebelum lanjut ke senario kedua, aku punya beberapa pertanyaan tentang senario senarionya tadi. Iya boleh. Oke, yang pertama, bagaimana pengalaman kakak dan apa yang kakak rasakan ketika melakukan register sampai selesai? Apakah kakak merasa ada yang kesulitan atau ada yang belum jelas di halaman registernya? Saya rasa sih dari sini udah jelas sih sampai saat ini. Belum ada yang dirasa nggak nyaman juga. Oke, oke. Tadi pas melakukan register, kakak mengalami kendala gak? Nggak nggak ada, tapi bagian yang ini aja sih paling. Yang itu ya, mau izin lokasi ya? Iya. Ya berarti selain dari yang lokasi ini,
semuanya sudah berjalan dengan baik? Sudah. Oke, baik. Berarti kita lanjut ke senario kedua, yaitu pembelian produk. Oleh Apiu, boleh diarahkan. Baik, dilanjut. Setelah itu kakak mau beli produk yang ada di Ekobuah nih, misal kakak bisa melakukan dengan fitur pencarian di bagian kolom pencarian. Nah, misal kakak mau mencari produk yang mau dicari, bisa diklik search buttonnya, lalu masukkan. Lalu di sini kakak pilih produknya, misal mangga kueni. Nah, di situ ada bagian detail produk. Mungkin kakak bisa dilihat-lihat dulu informasi yang disajikan, apakah membingungkan atau gimana. Terus kalau misalkan sudah dibaca, kakak bisa langsung klik di bagian, misal kakak mau pilih ukurannya 250 gram. Lalu klik tambahkan produk. Ini misal masukin itemnya ke keranjang. Nah, di sini kakak bisa nambahin berapa misal yang mau ditambah. Bisa lebih dari 2. Ya. Lalu kalau selesai bisa lanjut bayar. Terus misal kakak mau pilih alamat baru, lokasi baru, kakak bisa klik edit lokasinya. Lokasinya iya. Terus bisa tambah lokasi baru. Lalu di searching nama lokasinya. Misal kakak mau klik lokasi, misal mau tracking sesuai alamat, misal kakak pilih sebagai rumah alamat yang dituju, lalu klik konfirmasi, lalu diklik back, lalu kakak di sini statusnya kan masih belum meet ya. Terus kakak bisa pilih metode pembayarannya. Terus diklik, misal kakak mau bayarnya pakai COD atau bayar di tempat. Oke, bisa dilanjut. Lalu bisa langsung proses ke bayar, proses checkoutnya. Ya. Karena di sini cetak struknya kita belum buat frame prototipenya, jadi kakak bisa langsung ke beranda dulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Karena kakak sudah melewati senario pembelian produk, aku bakal nanyain nggak jauh beda sama yang kayak tadi. Yang pertama itu bagaimana pengalaman kakak dan apa yang kakak rasakan ketika melakukan pembelian produk? Apakah ada kesulitan atau masih ada masalah di dalam halaman pembelian produknya gitu? Tidak ada ya, menurut saya ini udah bagus banget dari tampilannya. Dan dirasa kok tidak nyaman. Enggak sih, mungkin ini preferensi saya aja, tapi yang bagian bawah ini kayaknya menurut saya agak kebesaran. Bagian yang di tengah-tengahnya ini. Gitu aja sih. Oke. Berarti tadi selain itu kakak mengalami kendala gak saat melakukan pembelian produk? Nggak ada ya sejauh ini. Oke, tapi aman-aman aja ya. Fiturnya juga aman-aman aja untuk sekarang. Oke. Baik, kita lanjut aja ke senario 3, yaitu cek produk kita. Oleh Apiu boleh diarahkan. Nah, setelah beli, misal kakak mau cek pesanan produk yang udah kakak beli, misal kakak bisa
klik di bagian navigasi bar di paling bawah, itu bisa diklik pesanannya. Bisa kakak mau cek produknya itu yang bagian atas, wortel beras tagi. Nah di sini ada informasi atau indikator pesanannya sudah sampai mana, bisa dilihat dulu informasinya. Kalau sudah, kakak bisa menuju ke cek lokasi pesanannya. Kalau sudah di sini misal kakak mau langsung ngulas produknya. Nah di sini kakak bisa rating, bisa mengulas produknya. Di sini ada skala 1 sampai 5 dari yang paling buruk sampai yang paling bagus. Di situ dynamic juga, jadi kakak bisa klik 1 sampai 5. Bisa semua kakak. Dan bisa diklik juga mau apa aja. Ya, kalau udah bisa kakak bisa langsung kirim ulasannya. Lalu bisa cek pesanan lainnya, jadi melihat status yang udah selesai pesanannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, karena tadi sudah melewati senario kan kasih pertanyaan nggak jauh beda sama yang tadi juga. Oke, yang pertama itu bagaimana pengalaman kakak dan apa yang kakak rasakan ketika melakukan cek produk? Apakah saat dilacak produk ada yang kurang atau masih ada yang merasa nggak nyaman gitu di dalam halamannya? Menurut saya sangat sejauh ini masih sangat nyaman sih. Oke. Belum ada yang kurang. Untuk kendalanya tadi ada gak kak dalam melakukan proses cek produk? Kendalanya tidak ada. Mungkin ini aja ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Ini pertanyaan lainnya sih fitur-fiturnya apakah berjalan dengan baik? Kalau menurut saya ini detail kecil aja paling ya. Di bagian ini kan sebenarnya tadi bagian yang paket sedang di jalan kan. Iya. Tapi di sini paketnya sudah sampai, kemudian kita bisa ngulas nih. Paketnya udah sampai gitu. Ini menurut saya nggak sesuai dengan kategori yang di depan ini. Maksudnya kalau lagi di jalan seharusnya kan memang lagi di jalan. Nah kalau yang di sini seharusnya baru bisa dinilai. Kayak gitu sih menurut saya. Oh iya, berarti untuk ulasan itu untuk di halaman riwayat aja. Iya Jangan betul. baik. Maaf, saya mau tanya, jadi yang kakak inginkan itu melakukan ratingnya pada saat pesanannya sudah selesai? Iya. Jadi bisa ratingnya itu pada saat di halaman riwayat? Iya. Oke. Makasih atas evaluasinya. Kenapa kalian bikin ratingnya saat sedang dalam proses? Itu belum dipikirkan. Oke. Ya itu sih menurut saya. Oke, terima kasih. Oke, kita ke senario yang terakhir, yaitu senario loyalty kita. Oke, oleh Apil boleh diarahkan cara aktivasi. Jadi di sini tuh fiturnya tuh berguna buat kayak sebagai satisfy konsumen kita lah terhadap aplikasinya dan bisa nge-engage juga. Jadi kakak buat ngakses aplikasi itu bisa klik di bagian pojok kanan di atasnya donasi itu navbar. Jadi itu kan posisinya masih kekunci. Jadi kakak bisa dilihat dulu informasi detailnya itu kayak gimana. Kalau misalkan sudah, kakak bisa langsung buka aja kuncinya.
karena di situ posisinya masih ke lock ya. Kalau udah Ini bisa jadi sistem dicentang. kayak subscription gitu ya? Gimana? Sistemnya berbayar gitu kah kalau Eco Loyalty ini atau apa? Oh, jadi sistemnya itu nggak berbayar sama sekali. Justru kayak dia tuh kayak menjalankan beberapa misi gitu. Jadi jadi misinya itu beragam sih. Misal misinya itu bisa mengulas produk, atau misal misinya itu bisa beli gitu. Misalkan minimal sebulan itu belinya berapa kali gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah menjalani misinya itu kan ada tingkatan beberapa level ya. Jadi kakak bisa didaftar dulu, nanti baru aku bisa jelasin detailnya. Oke. Nah, jadi di sini misalnya loyalty kakak itu, misalkan kakak itu di sini levelnya sebagai bos. Nah, di sini kakak tuh ada reward. Jadi kalau kakak misalkan menjalani misi-misi dari aplikasi kita, loyalty ini, jadi level kakak benefitnya itu naik juga. Terus makin reward yang makin diraih itu bisa lebih banyak gitu kesempatannya. Jadi kurang lebih fungsionalitasnya seperti itu. Jadi di situ kan ada beberapa tingkatan. Jadi di situ kakak bisa dilihat-lihat dulu detail halamannya. Lebih seperti itu. Itu buat mau ngarahin ke levelnya, kakak coba ke bagian atas. Itu yang bagian merah itu ditahan, terus klik ke kanan. Diklik terus tahan ke kanan. Iya. Nah, di situ ada informasi-informasi lain lagi. Ya, jika dirasa udah, kakak bisa klik ke bos, ke tempat yang kakak tadi. Terus kalau misalkan sudah, itu di bagian bos itu ada klik back-nya. Oke. Back ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, karena kakak sudah melewati senario loyalty, jadi kakak sudah tahu ya sekarang kalau loyalty kita itu ada kayak level-levelnya. Jadi kalau kakak level di bos tadi sama di sultan, benefit kakak itu bakal jadi lebih banyak. Nah, kalau mau naik 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 level gitu kan, misalnya kakak ini petani terus mau naik level ke jadi bos, itu kakak harus melakukan misi biar dapat EXP. EXP ini bakal ya bakal nge-stack. Jadi kalau kakak di level bos itu bakal dapat EXP kali 2. Jadi setiap belanja kakak bakal dapat EXP gitu buat level up. Oke. Untuk pertanyaannya ini sama aja kayak yang sebelumnya. Yang pertama itu bagaimana pengalaman kakak dan apa yang kakak rasakan saat mengaktifkan loyalty eco-point tersebut. Kalau kakak ngerasa ada yang sulit atau ada yang membingungkan dalam halaman aktivasi loyalty eco-point tersebut. Tidak ada sih sejauh ini. Belum ada apa kesulitan ya, masih merasa aman-aman aja untuk aktivasi loyalty-nya. Iya. Oke. Yang kedua, tadi saat mengaktifasi loyalty eco-point itu ada kendala gak? Kayak mungkin di teksnya itu nggak kelihatan atau backgroundnya nggak cocok atau apa gitu, warna ini.
terlihat semuanya, terlihat jelas sih bagi saya. Oke, berarti nggak ada kendala apa-apa ya? Iya. Oke, berarti selama ini fitur-fitur di loyalty Cocoin ini sudah berjalan dengan baik ya, berfungsi dengan baik. Iya. Oke, baik, baik, baik. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan ngasih kakak G-form untuk ngisi dan ngasih rating biar kita tahu bahwa kakak nggak ada kesulitan dalam melakukan tes yang kita sudah beri tadi. Oke. Jadi untuk cara pengisiannya kakak bisa close screen-nya dulu, lalu dilanjut pengisiannya. Ya, jadi bisa diisi data dirinya. Nah, jadi ini tuh penilaian berdasarkan task atau skenario yang tadi sudah dilakukan. Kakak bisa ngisi ratingnya skalanya dari yang pertama yang paling sulit sampai dari yang 7 itu, jadi kakak mudah melakukan task tersebut gitu. Jadi bisa diisi aja. Sebentar. Cek produk itu maksudnya cek pembelian kah atau apa nih? Ya, jadi cek produk itu cek pesanan yang tadi udah kita lakuin. Kurang lebih seperti itu. Untuk memberi ulasan atau rating tentang suatu produk berarti nyambung ya dengan fitur cek ini. Iya, iya betul sekali. Jadi itu ngegabung tapi menjadi tas yang berbeda gitu. Skenario yang berbeda. Jadi untuk yang di riwayat pembelian tadi itu adalah penilaian buat produknya ya? Yang gimana maksudnya kak? Yang di status pesanan tadi itu kan ada penilaian. Untuk yang ulas produk ini berarti buat ulas produknya ya? Iya, itu poin buat pengulasan produknya. Royalty itu yang tadi. Nah, kalau yang ini karena belum digunakan itu kakak bebas milih berapa aja. Belum dilaksanakan. Pengecekan karbon maksudnya apa nih? Iya, itu belum ada. Prototipenya belum ada, jadi kita belum ya implementasi. kakak bisa 4 aja sebagai penengah. Yang ini kakak nggak usah isinya random aja, soalnya ini nggak butuh. Ini belum ya? Kenapa? Enggak, itu emang nggak usah diisi. Oh, ini nggak usah diisi? Iya, itu emang salah. Nggak usah bikin itu seharusnya. Terus ini nggak usah diisi kan? Iya, nggak usah. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Kak Keisha. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya atau enggak Apiu. Sebelum kita akhiri, kita akan ada sesi foto bersama dulu.
yang akan difoto oleh siapa, Vio? Gua atau lu? Kalau siapa Ya, nih? saya aja. Viko aja, sorry, Viko aja, Viko. Ya udah, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, dah. Oke, baik, terima kasih atas Kak Keisha waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.